Kali ini kita bahas drama Korea berjudul Stranger. Drama ini menceritakan jaksa bersih yang berani memenjarakan mantan atasannya. Cerita dimulai seorang anak tidak sadarkan diri di atas meja operasi. Dokter menjelaskan kalau otaknya lebih berkembang dari orang normal, sehingga membuat anak tersebut lebih sensitif pendengarannya. Dia dapat mendengar suara sekecil apapun. Suara gonggongan anjing terasa seperti halilintar di telinganya. Jika penyakitnya kumat, mobilnya membuat kemacetan di jalan raya. Pengobatan dirinya membuat dia tidak dapat merasakan emosi. Beberapa tahun berlalu, si anak bernama Hwang Si-mok telah menjadi jaksa. Suatu hari, Si-mok datang ke rumah CEO perusahaan konstruksi bernama Park Mo-sung. Dia kesulitan menemukan rumahnya. Untungnya, dia bertemu dengan ibunya Mo-sung. Saat membuka pintu rumah, mereka dikejutkan melihat Mo-sung yang sudah bersimpah darah. Dengan memberanikan diri, Si-mok mencari pelakunya. Namun dia tak mendapatkan apapun kecuali kondisi rumah yang berantakan. Si-mok menyadari kalau si pelaku menikam korbannya dengan pisau dapur. Dia pun menghubungi polisi. 살인사건 신고합니다. 그리고 보호가 필요한 70대 노인도 있으니까. Dengan instingnya dia mengingat jika ada mobil servis televisi lewat yang hampir menabrak ibu Mo-sung. Ini berhubungan dengan kejadian tersebut. Dengan menggunakan ponsel korban, Si-mok menelepon perusahaan servis TV kabel guna mencocokkan jam kedatangan teknisi ke rumah dan meminta foto teknisinya. 서부지검 형사 3부 황시목. Saat polisi tiba, si nenek pingsan mengetahui anaknya tewas. Si-mok pergi dan melewati polisi wanita bernama Han Yo-jin. Dia mengabaikan Yo-jin yang memanggilnya. Yo-jin pun mengejarnya dengan menyalakan sirine mobilnya. Si-mok memikirkan kembali pertemuan pertamanya dengan Mo-sung, seorang CEO Sanghwa Konstruksi. Dia diberi kartu nama dan kartu kredit untuk dipakainya, tapi Si-mok menolak. Yo-jin yang mengejarnya telah berada di depan mobilnya, menuntut agar dia keluar. Si-mok hanya menunjukkan identitasnya kalau dia jaksa dan dia memberitahukan jika tersangkanya tukang servis bernama Jin-sub. Setelah mendapati mobil yang tadi melintas di depannya, Si-mok mencari pemiliknya. Menyadari dirinya dicari polisi, Jin-sub si tukang servis itu berbalik dan kabur, membuat mereka mengejarnya. Yo-jin mengejarnya sampai ke atap dan mengeluarkan pistol setrum. Jin-sub terjebak, kemudian dia nekat melompat truk yang terparkir. Untunglah Yo-jin dapat menangkap dan memborgolnya. Si-mok merogoh jaket Jin-sub dan menemukan sejumlah uang. Ketiganya pergi ke pegadaian, di mana Yo-jin memeriksa semua perhiasan yang baru saja dijual Jin-sub. Sementara itu, Si-mok menyeret tersangka keluar dan masuk ke mobilnya. Yo-jin kecewa karena ditinggalkannya. Di kantor polisi, seorang temannya bernama Brigadir Kim menerima telepon untuk mengambil laptop. 주웠어요. 마당에서 집안에 들어가지도 않았어. Si-mok menginterogasi Jin-sub di kantornya dan dia bersikeras bahwa dia tidak membunuh CEO Mo-sung. Menurutnya, saat dia masuk ke rumah itu, korban telah tergeletak. Dia hanya mengambil beberapa perhiasan yang dipakai korban. Tentu Si-mok tak percaya begitu saja. Si-mok melepas salah satu sepatunya dan menemukan darah di kaos kakinya. Si-mok menunjukkan foto wakil kepala jaksa Lee dan jaksa Dong Jae. Namun Jin-sub tak mengenali mereka. Di kantor, Dong Jae diberitahukan jika Mo-sung tewas dan Si-mok yang menemukan jasadnya. Rupanya antara wakil kepala jaksa Lee dan Si-mok hubungannya tak harmonis. 축하드립니다, 차장님. Mereka saling mencurigai. Pak Lee mencurigai Si-mok telah merencanakan sesuatu yang buruk. 돌고 말고 할 게 있나? Dia akan menyuruh jaksa Yong untuk menangani kasus tersebut agar lebih mudah untuk dimanipulasi karena memang sudah saatnya juga dia naik pangkat. 잘 좀 감시해. Jin-sub seorang mantan narapidana. Dia harus bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Tak ada waktu libur bekerja, tapi penghasilannya tetap saja kecil. Namun, jaksa Si-mok masih tak mempercayai keterangannya. 저 아니면 아무도 없어요. Jaksa Yong menerima telepon tentang kenaikan pangkatnya. Dia sangat ingin memulai kasus pertamanya.
untuk menyelidiki pembunuhan CEO Park Mo-sung. 조사부터 제가 쓸까요? 아니, 안 돼. Tapi Simok menyuruhnya untuk tidak menyentuh kasusnya. Dong Jae yang selalu ingin tahu menguping ini dan mendekati Yong. Detektif Kim So-chan penasaran bagaimana dia tahu Jin Sub adalah tersangka dan mengapa dia ada di rumah CEO Mo-sung. Simok hanya menjawab bahwa mereka kenal secara pribadi. 고치러 오기로 했다는 거는 어떻게 알았는데요? Malam harinya Simok kembali ke TKP dan melihat taksi yang terparkir dengan black box. Dia membunyikan alarmnya dan Simok tanpa malu mengaku kalau itu ulahnya. Setelah mendapatkan memory card, dia melihat rekaman dashboard tersebut dan kembali ke kantor. Jaksa Yong mencari tahu di meja Simok tentang kasus kematian Mo-sung. Ulahnya diketahui Simok yang tentu membuat Yong tak enak hati. Simok menanyakan apakah dia sanggup mengungkapkan kasus tersebut. Dengan pedenya, Yong mampu melakukannya. Simok menjelaskan bahwa Jin Sub hanyalah tukang servis yang diminta datang untuk memperbaiki TV kabel. Pasti seseorang telah menjebaknya. Karena saat dia datang, kondisi rumah tidak terkunci. Sebetulnya rumah itu selalu terkunci dengan alasan banyaknya rentenir penagih hutang yang datang. Dengan mengeluarkan rekaman videonya, Yong melihat sosok Mo-sung bergerak di dekat jendela. Saat Jin Sub masuk ke rumah, Simok memasukkan rekaman itu ke dalam flash disk dan dia akan memberikannya. Ketika Yong pergi, Simok meninjau rekaman itu lagi. Dia mengirimkan rekaman dan menelepon seseorang untuk menganalisanya. Dong Jae yang selalu mengintainya mengambil flash disk dari Yong yang memang masih polos dan lugu. Dengan dalih dia harus menyimpan bukti yang menentukan di akhir sidang. Sementara itu, Yeojin menghadiri pemakaman CEO Mo-sung. 2 bulan kemudian, sidang dilaksanakan. Simok masuk saat Yeojin memberikan pernyataan untuk pembelaan. 그런 다음 피고가 훔친 작물이 Saat itu, Dong Jae masuk untuk memberikan flash disknya dan memberitahu hakim bahwa mereka sekarang memiliki bukti penting baru yang membantah klaim terdakwa. Seperti yang diharapkan, rekaman itu berdampak kuat dan membuat Jin Sub dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. 여기를 봐주십시오. Karena di saat Jin Sub memencet bel rumah, seseorang terlihat mengintip dari balik jendela. 이 점 확인하느라 사전 제출하지 못한 점. Artinya Mo-sung masih dalam kondisi hidup. Rekaman ini membuat Jin Sub terjebak deh. Yeojin bergegas untuk memastikan si nenek baik-baik aja, tapi segera terganggu oleh panggilan telepon. Simok bertemu dengan teman SMP-nya. Ibu Mo-sung melihat Jin Sub dikawal pergi dan berniat melemparinya dengan batu. Dia mengurungkan niatnya di saat dia melihat istri Jin Sub dengan membawa bayi, menemuinya dan mulai menangis melihat suaminya ditangkap. Nenek itu menangis di hadapan Simok dan membuat Simok teringat masa lalu saat ibunya mencengkeram tangannya dan mengajaknya pergi. Dia menangis bahwa mereka harus mati bersama dan Simok kecil pun memeluknya. Dengan putus asa meminta maaf dan berjanji bahwa dia tidak akan berperilaku buruk lagi. 다 처분하고 마지막 남은 거였다고 합니다. Simok bertemu dengan wakil kepala jaksa Lee yang bertanya mengapa dia pergi ke rumah CEO Mo-sung. Simok menatap atasannya dan menjawab bahwa ada pihak ketiga yang terlibat dalam pembunuhan Mo-sung. 입만 뻥끗하면 그 새끼 순식간에 생매장 시킬 수 있어. 협박당한 인물이 있었습니다. Pelakunya sebenarnya ketakutan jika Mo-sung akan membeberkan kejahatannya. Pihak ketiga sengaja merusak TV-nya dan meminta tukang servis untuk datang ke rumah yang kebetulan seorang mantan narapidana. Dia percaya saat Jin Sub mengatakan korban telah tergeletak saat dirinya masuk ke rumah. 진 칼로 제 오른팔을 자를 집단은 없으니까. Hubungan Simok dan atasan kini bertambah buruk dengan dijadikannya Jin Sub pelaku pembunuhan. Yeojin mengunjungi seorang wanita yang menemukan anjingnya terbunuh di area dekat TKP. Setelah diselidiki, dia melihat darah di pagar dan mengambil sampelnya. Saat Yeojin akan menguji sampel tersebut, Kim So-chan bersikeras bahwa dia yang akan melakukan untuknya. Simok menerima surat di kantornya. Setelah membacanya, Simok bergegas keluar dan menelepon penjara untuk memperingatkan mereka bahwa Jin Sub harus diawasi dengan ketat. Di penjara, para penjaga bergegas menemui Jin Sub yang sedang mengakhiri hidupnya karena putus asa. Dia dihukum seumur hidup atas kejahatan yang tak dilakukannya. 죽어서도 눈을 감을 수가 없어요. 삼류 공부로
Simok segera menuju penjara untuk mengecek kondisi Jin-sub yang ternyata tewas gantung diri. Saat Simok bertemu dengan istri Jin-sub, dia disalahkan karena telah membunuh suaminya. 남편이 뭐라고 하면서 보내라고 했습니까? Namun Simok malah balik menyalahkan istrinya yang tidak menghentikan suaminya yang menyuruhnya untuk menulis surat untuknya guna menakut-nakuti jika dia akan bunuh diri. 하면서 보내라고 했어요? Simok pergi ke Badan Forensik Nasional untuk memeriksa rekaman black box, namun yang didapatkan hanyalah sosok di jendela. Simok melihat Kim So-chan keluar dari lab DNA dan akan mengikutinya. Ketika wakil kepala jaksa memanggilnya, membuatnya terpaksa harus berpaling. Wakil kepala Lee Chan-jung meminta konfirmasi tentang kematian tersangka. Simok menjelaskan tidak ada pelanggaran protokol pemeriksaan dan memanipulasi bukti. Tapi wakil kepala Lee masih mempermasalahkan Simok yang pergi menemui Seo Mo-sung hari itu. 엿 먹을 거 알았잖아. 왜 안 막았지? 5 bulan sebelumnya, di sebuah seminar hukum, Simok tiba di hotel tempat diadakannya seminar dan melihat Seo Mo-sung bersama seorang wanita muda. Saat check-in, Simok naik lift bersama dengan wanita tersebut. Dia bertanya-tanya siapa wanita itu sebenarnya. Esok harinya, saat Simok melihat Pak Lee, dia bertanya-tanya apakah wanita muda itu telah menemani atasannya. 무슨 유전자? Simok mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan Yojin yang memperkenalkan dirinya secara resmi. Dia bertanya padanya apakah Yojin mendengar kabar dari Kim So-chan tentang hasil tes DNA. Dengan ditemani Yojin, mereka masuk ke ruang barang bukti. Yojin melihat Simok membuka kunci ponsel Seo Mo-sung dan bertanya bagaimana dia tahu polanya, tapi dia mengabaikannya. Mereka melihat daftar panggilan di ponsel itu dan ternyata ada panggilan tidak terjawab dari Seo Choi di Yongdae-po dan sebuah panggilan telepon ke LCG. 검사님의 전화 끊고 바로 방문동 쪽에서 전화했는데? Pagi berikutnya, berita di televisi mengungkap kasus kematian Jin-sub disalahkan kepada kejaksaan. Yeojin mendapat kabar bahwa hasil tes DNA itu ternyata darah anjing. Di kantor kejaksaan, Yong melakukan konferensi pers dan memberikan bela sungkawa. Dia menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan dengan adil. 확인하 어긋남 없이 구형과 공판을 진행했음을 Teman SMP Simok bernama Jung Bon melihatnya di televisi dan menelponnya. Sementara itu, Yeonjin tak percaya dengan hasil tes DNA. Dia pergi ke Badan Forensik Nasional untuk memeriksa langsung hasil tes DNA dan menemukan bahwa darah itu sebenarnya milik Seo Mo-sung. Dia terheran mengapa darah Mo-sung terdapat di lokasi lain. Dia mencurigai temannya detektif Kim pasti menyembunyikan sesuatu darinya. 검찰이 조작한 거죠. Yojin awalnya menuduh Simok memanipulasi barang bukti dalam kasus Jin-sub. Simok mengaku kalau Seo Mo-sung adalah sponsor yang menyediakan uang, wanita, dan berbagai suap lainnya kepada orang-orang berpengaruh. Namun ketika dia kehilangan asetnya, pengaruh itu berubah menjadi penghinaan dan cemoohan, bahkan pembunuhan. Simok memberitahukan bahwa Kim tahu tentang hal itu. Ia juga mengatakan pada Yojin bahwa laptop di kamar Seo Mo-sung hilang dan tak disertakan dalam daftar barang bukti. 했던 박무성 노트북이 없어졌습니다. Untuk menghilangkan bukti siapa saja orang-orang yang telah menerima suap darinya. Dalam perjalanan, Simok menyadari jika rekaman dashboard itu telah dimanipulasi, bukan rekaman aslinya yang ditayangkan di pengadilan. Di depan rumah Seo Mo-sung, mereka bertemu dengan pengemudi taksi yang mobilnya masih terparkir di sana. Yojin menunjukkan di mana dia menemukan darah. 저 집이에요. 혈흔 나온대. Gambar batang logam di buku catatannya dan juga menunjukkan kepadanya dari mana menurutnya pembunuh masuk dan memanjat ke atap rumah Seo Mo-sung. Simok melakukan napak tilas dan membayangkan pembunuh itu melangkah. Masuk melalui jendela kamar anaknya sebelum berjalan ke ruang tamu. Melihat Seo Mo-sung ditikam dan menghitung berapa lama baginya untuk mendengar bel pintu dan pergi ke jendela untuk membuka gerbang. 오른손잡이, 빠른 칼에 스쳤고. Dia menyimpulkan bahwa itu membutuhkan waktu 37 detik jika Seo Mo-sung terbunuh setelah dia membuka gerbang. Cukup lama hingga Jin-sub akan melihat pelakunya. Simok berjalan ke jendela dan menyimpulkan bahwa Seo Mo-sung sudah mati ketika bel pintu berbunyi dan orang di jendela adalah pembunuhnya. 벨이 울렸을 땐 Simok bertanya-tanya apakah kedatangannya di hari kejadian memang bagian dari rencana si pembunuh. Jika dia tidak datang ke tempat itu, maka penyelidikan tidak diselesaikan begitu cepat.
Dan mereka tidak akan melewatkan semua petunjuk ini. Artinya telah direncanakan seseorang yang tahu bahwa dia akan datang ke TKP. Setelah Mosung menghubunginya untuk datang, lalu dia menghubungi LCG alias wakil kepala Jaksali yang juga atasannya. Yeonjin terkejut mendengarnya. Seharusnya wakil kepala Lee menunggu perintah kepala jaksa. 상 검사가 박무성 입도 막고. Kira-kira korupsi apa yang telah membuatnya menyalahi perintah tersebut? Kini ada bukti bahwa penangkapan itu tidak ditangani dengan benar, dan wakil kepala Lee dapat menyalahkan padanya. Keesokan harinya, berita bunuh diri Jin Sup jadi berita besar dan membuat ketua tim kejahatan kekerasan memarahi Yeonjin dan Kim So Chan karena membocorkan informasi tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Yeonjin meminta Kim menyerahkan laptop dari TKP. Dia kemudian menghubungi Simok bahwa dia telah mendapatkan laptopnya. Tapi Simok tak tertarik lagi karena tidak ada yang berguna jika pelaku meninggalkannya. 삭제된 것까지 그냥 싹싹. Wartawan mengerumuni Yong karena berita yang memanipulasi bukti di pengadilan. Tentu membuatnya kebingungan. Simok melihat sekelompok wanita muda yang keluar dari kantor Dong Jae, termasuk cewek yang dilihatnya di hotel 5 bulan lalu. Simok masuk ke ruangan Dong Jae dengan alasan mengambil beberapa berkas. Kemudian menggeledah lemari sampai dia menemukan satu file dan mengambilnya. 무슨 짓이야? Sayangnya Dong Jae keburu menangkap basah dan memarahinya. Setelah Simok pergi, Dong Jae membuka file tersebut tentang wanita muda itu. Dong Jae terus mengejar Simok dan bertanya apakah yang sedang dia selidiki. Wakil kepala Lee tiba-tiba muncul dan menyuruh mereka berhenti. Wakil kepala Lee mengatakan bahwa mereka akan segera diaudit dan mengatakan dia akan menyalahkan Yong karena dia menjadi wajah publik dari kasus ini. Mereka tak mungkin menyalahkan Simok karena akan membahayakan mereka jika dia membuka temuannya. Yong melihat videonya di hadapan para reporter yang tak bisa berbuat apa-apa. Dia dicaci maki netizen. Kepala jaksa Kang meminta Simok bergabung makan siang di restoran. Dia memberitahukan Simok bahwa dia akan segera diaudit, tapi dia harus pergi karena wakil kepala Lee memanggilnya. Pak Lee memberitahukan jika mereka akan diaudit dan harus memecat satu orang untuk dikorbankan. 최소 한 명은 없어질 거야. 변호사 개업도 못해. Akibat pemecatan itu dipastikan bahwa dia tak akan bisa bekerja di firma hukum atau di kantor pemerintahan lagi. Sementara kepala jaksa akan menjadi anggota kongres dan posisinya kosong akan ditempati olehnya. 황금사도 축하해. Simok terkejut mendengar dirinya akan dipromosikan menjadi kepala bagian. Pak Lee menanyakan siapa yang pantas untuk dipecat antara Yong atau Dong Jae. 주고 중요한 증거를 재판 끝까지 숨겼다가 8 tahun lalu, Dong Jae membuat masalah dengan tipuannya untuk menyembunyikan bukti penting sampai akhir persidangan dan dia akan menyalahkan jaksa penuntut juniornya yang gila. Tapi wakil kepala mempercayainya. Menurut wakil kepala Lee, Simoklah orang yang dimaksud gila oleh Dong Jae yang menjadi jaksa tercerdas. 블랙박스 동영상을 Pak Lee telah melihat rekaman dalam persidangan CEO Mosung. Dong Jae lah yang menyerahkan rekaman pada Yong dalam persidangan tersebut. 박 사장을 Pak Lee tetap tak mengakui jika dia tak tahu menahu tentang CEO Mosung. Tapi Simok menyinggung tentang kamar hotel 5 bulan lalu. Simok meminta posisi menjadi wakil kepala jaksa untuk menggantikan dirinya. 이 자리 주시죠. Bukan hanya menjadi kepala bagian. Tentu setelah Pak Lee menjadi kepala jaksa, dia akan mengikuti arahannya. 끌어주시고요. 뭘 그렇게 돌려 말이 어렵게. Simok tak akan menangani kasus Mosung sampai pembunuh sebenarnya tertangkap. 나도 그 피지 Wakil kepala Lee menyuruhnya menangani kasus ini karena Simoklah yang memulai, seharusnya dia yang membatalkannya. Merasa dilawan membuat Pak Lee kesal. Yong yang stres karena tekanan publik, dia menghabiskan waktunya untuk mabuk. Yong menanyakan apakah dia memberikan kasusnya atas perintah wakil kepala Lee. Simok mengakui bahwa dia benar-benar tidak yakin dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Pengakuan itu meluluhkan Yong. Kemudian dia menangis saat mengatakan bahwa dia tidak boleh dipecat karena keluarganya bergantung padanya. Dia meminta Simok membantunya. 공판을 맡았던 동료가 따로 있었습니다. Simok memenuhi wawancara siaran di televisi.
Pembawa acara membacakan surat terakhir Jin Sub dan menanyakan apakah dia adalah jaksa yang disebutkan Jin Sub. Simok mengatakan bahwa dia mau mengikuti acara televisi demi menjelaskan pada semua orang bahwa CEO Mosung sudah meninggal saat Jin Sub sampai di rumah. Mereka menemukan bukti darah korban di tempat yang tidak pernah dikunjungi Jin Sub. Simok menjelaskan bahwa orang di dekat jendela bukanlah CEO Mosung, melainkan pelakunya agar seakan-akan korban masih hidup. 강진섭 씨하고는 전혀 떨어진 데서 나왔. Simok mengakui bahwa dia seharusnya mendengarkan terdakwa alih-alih mengandalkan rekamannya. Aksinya di siaran televisi membuat Pak Li terkejut. Menurut Simok, pelakunya masih ada di luar sana. Simok bilang dia akan menemukannya dalam 2 bulan. Kalau gagal, dia akan mengundurkan diri. Pernyataannya mendapat sambutan tepuk tangan dari penonton. Kantor polisi menyambut seorang anggota baru bernama Pak Son Chang. Yojin mencari di internet nama Simok yang menjadi kata kunci yang paling banyak dicari. Simok menemui Yojin dan meminta alamat ibunya CEO Mosung. Dia mengantarkannya ke tempat yang dimaksud. Mereka menemukan ibu Mosung di rumahnya. 둘은 싸웠어요. 누구랑요? Si ibu memberitahukan jika anaknya memiliki seorang musuh. Dia menerima telepon dari seseorang dan terus marah-marah. Dia langsung menemui si penelpon malam itu juga. Tapi pulangnya cepat dengan moodnya yang jelek. 다음날 아침 내가 일찍 나오느냐고 애를 못. Simok dipanggil oleh kepala bagian yang memberinya tuduhan telah menghina kantor kejaksaan. Dia diminta membuat permintaan maaf secara tertulis. Simok mengira jika Mosung berselisih dengan Pak Li. 64일 전입니다. 아, 그렇게 Di tempat lain, wakil kepala Li meminta maaf kepada ayah mertuanya bernama Yun Bom karena membiarkan Simok tampil di televisi. Dia memerintahkannya untuk menjadikan seseorang kambing hitam dan memastikan penjahat sebenarnya tidak tertangkap. Karena jika tidak, kasus korupsi semua orang yang terlibat dengan Mosung akan terungkap. Selain itu, untuk mengagalkan rencana Simok yang telah mengumbar janjinya di televisi akan menangkap dalam 2 bulan. Ulah Simok yang berkoar-koar di televisi membuat Pak Li benar-benar terganggu. 아침에 방송 나가냈다며? Simok dan Yong meminta rekaman CCTV yang berada di dekat telepon kantor, tapi rekaman itu telah dihapus karena telah lewat 60 hari, sehingga mereka kesulitan menemukan tersangka. Apalagi orang ini menggunakan telepon kantor saat berbicara dengan Mosung untuk menghilangkan jejaknya. Di rumah, Simok mendapat panggilan dari Yong yang memintanya menonton televisi. Pembawa acara memunculkan unggahan anonim yang mengaku mengenal Simok dari SMP. Dia suka memukuli anak-anak. Yeonjin menontonnya dengan kaget. Simok mengunjungi anggota keluarganya yang muncul di berita untuk meminta maaf. 근데 괜찮겠니? Begitu sampai di rumah, pendengaran Simok tiba-tiba sakit karena ada suara bernada tinggi dan membuatnya pingsan. Yeonjin menganggap unggahan itu pasti milik seseorang yang cemburu dengan ketenaran Simok. Keesokan harinya, berita tentang masa lalu Simok yang seorang psikopat tersebar dan dirinya menjadi pusat perhatian. 사실인가? 전부. 네. Simok menghadap wakil kepala Li untuk mengkonfirmasi jika berita tentang masa lalunya benar. Dia bahkan harus dioperasi. Wakil kepala Li mengingatkannya untuk memenuhi misinya menangkap pelaku dalam 2 bulan. Simok juga mengingatkan bahwa dia harus dapat menempati posisi wakil kepala. Simok menyadari jika pembicaraan mereka didengar oleh Dong Jae. 내사에서 차장님 시키신 대로 하면 됩니까? 서동재. Dong Jae panik, dia mengambil foto wanita muda tersebut. Di tempat lain, Simok bertemu karyawan kafe untuk mendapatkan petunjuk. Dia menunjukkan foto wakil kepala Li dan Dong Jae, tapi pegawai kafe tak mengenalnya. Dia malah menunjukkan jika seseorang itu adalah Yong. 아무튼 주로 아저씨가 화를 냈던 것 같아요. Ah Jusi itu memarahinya pada wanita tersebut. Kopi yang sudah dibuatnya juga tak diambilnya karena perdebatan tersebut. Setelah dia mengantarkannya, Ah Jusi itu mengambil kopinya dan pergi. Pria ini orang terakhir yang bertemu dengan Mosung. Tiba-tiba sebuah laporan penganiayaan anak diterima polisi. Mereka mengejar pelaku dan berhasil memborgolnya. Di dalam ambulans, Yeonjin tahu kalau atasannya kesal karena polisi disalahkan atas kesalahan kejaksaan. Dan tim mereka disuruh menangkap pembunuhnya. Atasan Yeonjin ternyata bersekongkol dengan Pak Li. 3 tahun lalu, ayah Yong yang mantan menteri dipitnah telah menerima suap 800 juta. Dia menolak saat tim kejaksaan mendatangi rumahnya.
Komentar baru tentang Simok menarik perhatian netizen. Simok memperhatikan tinggi Eunso sekitar 170 cm. Itu pas dengan tingginya orang yang berdiri di jendela rumah Mosung. Misok menjenguk orang tua Yong bernama Il Jae di rumah sakit yang enggan melihatnya. Mereka berbasa-basi sampai Misok bertanya apakah pacar Yong sering berkunjung. Rupanya pertanyaan ini membuat ayah Yong jadi tersinggung. 우리 애가 Ibu Yong meminta Simok menjaga putrinya dan menceritakan bahwa Yong pernah putus dengan Hyun Chul karena tidak disetujui keluarganya. Simok berpikir bahwa Pak Il Jae telah mengetahui sejak awal siapa yang mengatur kejatuhannya. Dia yakin jika Pak Il Jae pasti tahu bahwa uang itu berasal dari CEO Mosung. Simok menyimpulkan bahwa Pak Il Jae tidak terkejut karena dia sudah mendengar detail itu dari putrinya. Dia bertanya-tanya bagaimana Yong tahu bahwa CEO Mosung mendanai operasi tersebut untuk menyingkirkan ayahnya. 이름 권민아. Dong Jae masuk ke beberapa bar dan mengancam para wanita dengan tuduhan kriminal jika mereka tidak memberitahukannya di mana dia dapat menemukan Min Ah, gadis yang dilihat Simok di hotel, untuk membalas pengkhianatan Pak Lee padanya. Yong menggeledah kantor Simok, lalu melihat Dong Jae yang diikuti Simok keluar dari gedung. Dong Jae pergi ke sebuah tempat privat dan meminta seorang wanita untuk memanggilkan Min Ah. Di luar klub, Simok melihat Min Ah saat berjalan mendekatinya. 왜 이래요? 내놔! Mendengar wanita itu berteriak, Min Ah berbalik dan berlari. Dong Jae muncul dari klub dan mengejarnya. Untunglah si Min Ah naik taksi dan lolos. Dong Jae mengancam akan menutup bisnis jika gadis-gadis itu tidak memberitahukannya di mana Min Ah tinggal. 내려. 아우 진짜. Sementara, Simok malah diusir supir taksi saat menanyakan alamat penumpangnya yang baru saja diantarnya. Simok mencekik pengemudi untuk mengancamnya. Min Ah tiba di rumah dengan panik, dia berusaha untuk kabur. Sosok gelap tiba-tiba muncul dan menyeretnya ke sebuah gang. Beberapa saat kemudian, Simok melihat apartemen Min Ah berantakan. Dia juga menemukan seragam SMA. Seseorang mengangkat telepon saat Simok menelpon ponsel Min Ah, namun langsung ditutup. Malamnya, Simok mencari seragam SMA secara online untuk menemukan yang cocok dengan Min Ah. Di bagian lain, Yong mengantarkan ayahnya yang pulang dari rumah sakit. Dong Jae mengebrak-ngabrik semua dokumen yang dia miliki tentang Min Ah. Malam itu sekelompok siswa SMA minum-minum dan bermain-main di rumah kosong CEO Mosung. Salah satu dari mereka pergi ke kamar mandi dan berteriak bahwa seorang gadis mati terbaring di bak mandi. Dengan pergelangan tangannya diikat ke keran. Mayat di kamar mandi itu adalah Min Ah. 이곳이 지난 1월 박모 씨가 살해 SNS에 피해자의 사진을 올리면서 알려진 이 사건은 Temuan mayat ini membuat heboh semuanya, apalagi terjadi di rumah yang sama. Simok bergabung dengan polisi dan tim forensik untuk melihat korban. Saat petugas forensik mengambil foto korban, tiba-tiba dia terbangun yang tentu membuat semuanya terkejut dan membawanya ke rumah sakit. Ternyata korban masih hidup. Simok bertanya-tanya mengapa pelakunya meninggalkan Min Ah hidup-hidup. Dia menyadari bahwa pisau yang sama digunakan pada pembunuhan CEO Mosung. Yojin mengharapkan agar Min Ah selamat karena dia hanya satu-satunya saksi. Dari belakang, seseorang perlahan mendekati Yojin, namun membatalkannya karena datang teman-temannya. Dong Jae khawatir mendengar Simok tahu tentang Min Ah. Kim So-chan memanjat jendela apartemen Min Ah yang diikuti oleh Simok. Mereka mengevaluasi kamar berantakan itu dan menghubungi tim forensik. Simok menunjukkannya seragam sekolah yang tergantung di lemari. Dia menghilang saat Yojin datang, dan Yojin keluar untuk mencarinya. Simok akhirnya menemukan bahwa semuanya telah direncanakan. Dia membuat daftar petunjuk yang ditinggalkan, yaitu laptop CEO Mosung, darah di jeruji besi, dan anjing yang dikubur. Dia bertanya-tanya apakah semua itu adalah pesan yang ditujukan untuknya. 걸어다니는 시한폭탄이었겠죠? 근데 아니잖아요. Yojin menyimpulkan bahwa seseorang tahu saat Simok akan datang ke rumah tersebut. Min Ah lahir pada tahun 1993, yang berarti seragam itu disimpan sebagai kostum untuk memuaskan pria.
Keesokan harinya, cerita telah tersebar dan masyarakat menanyakan kinerja kepolisian. Dong Jae masuk ke tim Yojin. Dia ingin tahu apakah mereka sudah mendapat petunjuk. Dia kemudian mendengar ketua tim mendapat telepon dari Yojin yang membenarkan bahwa Min Ah menggunakan identitas palsu. Simok melihat Dong Jae masuk ke kantor Pak Lee. Diam-diam Simok masuk ke ruangan di sebelahnya untuk menguping. Wakil kepala Lee bertanya mengapa Min Ah terluka pada malam yang sama saat Dong Jae mencarinya. Pak Lee menemui Simok dan menanyakan apakah Simok pelakunya yang telah menikah Min Ah. Tentu Simok membantah. Dia menguraikan teorinya bahwa CEO Mosung mengirim Pak Lee seorang gadis. Mosung kemudian memerasnya, namun dibungkam selamanya. Dan gadis itu mengalami nasib yang sama. Kali ini Pak Lee merasa terpojok. Kim So-chan bekerja sama dengan Dong Jae untuk menangkap Simok. 당연하죠. Yeonjin berbicara dengan guru Min Ah. Sang guru memberitahu bahwa nama asli Min Ah adalah Gayong 의식 불명 상태로 발견됐습니다. 이셨죠? 어머, 가영이. dan lahir pada tahun 1998. Di rumah sakit, Kim mengetahui bahwa Min Ah mengalami cedera otak karena luka-lukanya. Perawat heran mengapa selang oksigen Min Ah bisa lepas. Sementara Pak Lee berpikir bahwa orang yang sama telah mengejar CEO Mosung dan Min Ah. Maka orang itu memiliki tujuan dan akan menyerang lagi. Dia khawatir jika Simok ditangkap yang tentu akan jadi masalah besar. Pak Yunbo menyarankan agar Pak Lee mengambil tindakan sebelum semua orang tahu. 강제수사를 무리해서 구속한 것도 Para petugas di kantor polisi bersama Dong Jae mendengarkan rekaman panggilan telepon supir taksi. Mereka tahu ada pria yang memaksa untuk meminta alamat Min Ah. 그랬다간 내가 입 털었다는 게 들통나게. Yojin datang dan tidak percaya bahwa nama Misok ada di papan bukti. Di kantor kejaksaan, Simok dihampiri oleh Yong. Dia mengaku bahwa dialah yang bertemu dengan Mosung sebelum dia meninggal. 모성이 돈을 댔는데 비웃었어요. 우리 아버지 누명 씨인 거 밝혀달라고. Yong mengaku dia ingin mengungkap Mosung orang yang telah menjebak ayahnya, bahkan ayahnya tidak pernah menerima suap. Dia tidak mungkin membunuhnya karena dia membutuhkan pengakuan tentang ayahnya. 왜 갑자기 아빠를 찾아갔는지 하는 걸 받아내야지. Namun Yong yakin kalau Pak Lee pelakunya. Yong kemudian bertanya-tanya mengapa dia menyakiti Min Ah alias Gayong jika dia tidak mengenalnya. 칼에 거절하던가. Di kantor, polisi mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan dengan Simok. Yojin menjelaskan dia dan Simok melakukan reka adegan pembunuhan Mosung pada malam harinya. Dong Jae mendengar Yojin memberitahu ketua timnya bahwa Mosung mungkin memiliki hubungan dengan Gayong dan mengungkapkan bahwa putra Mosung bernama Kyung Kwan adalah senior Gayong di sekolah. 아들 친구를 Berita ini membuat Dong Jae mendapatkan kambing hitam untuk disalahkan. 내일 딸 방대로 가. Dia bertemu dengan Dong Jae di lift dan mencium bau parfumnya. 여자 향수. Simok mendapat kabar dari hotel. Kemudian dia melihat rekaman CCTV. Dalam rekaman, Simok menemukan Gayong berada di kamar Pak Lee. Sementara Yeojin melihat Simok berjalan mondar-mandir di toko kosmetik. Yeonjin mengikutinya ke dalam dan mengawasinya saat dia mencium beberapa parfum yang berbeda. Saat makan malam, Yeonjin mencoba bertanya apakah dia mengenal Gayong sebelumnya. Simok menunjukkan rekaman hotel. Mereka melewati toko yang memainkan nada dering seperti yang didengarnya ketika penculik menjawab ponsel Gayong. 여자한테 전화했을 때 저 노래 들었습니다. Dengan petunjuk baru, mereka kembali ke kantor kejaksaan. Simok menghubungi Dong Jae dan mendengar lagu yang sama pada ponselnya. Dong Jae mengangkat ponselnya ke arah Simok dengan kesal, tapi Simok berbohong bahwa dia tidak sengaja memencet nomornya. 만난 지는 한 2-3시간 된 것 같고. Simok dan Yojin pergi ke salon. Saat berada di depan pelayan, Simok tahu dari parfumnya bahwa dia wanita yang ditemui Dong Jae. Dia mengajak keduanya ke ruang privat. Dia memberitahukan jika dia diancam Dong Jae untuk memberinya alamat Gayong. 벌어졌는데도 입 꼭 다무신 걸 보면 Saat Yojin mengantar Simok pulang, mereka menyimpulkan bahwa Dong Jae menyewa seseorang untuk menculik Gayong. Simok memberitahukan padanya bahwa Kim adalah orang yang membantunya. Simok fokus pada ucapan Pak Lee bahwa dia tidak membunuh siapapun. Dia duduk untuk mencatat semua nama tersangka. Dia melingkari setiap nama yang ingin Mosung mati dan setiap nama yang ingin Gayong menghilang. Akhirnya dia melingkari satu nama yang ingin menghukum Pak Lee, yaitu ayah Yong. 몸지가 지킬 수 있다고 생각했겠지. Pak Il-jae menitipkan Yong pada Simok karena dia jaksa yang masih lugu yang tentu mudah untuk ditipu.
Keesokan harinya, Simok mendapat telepon dari Yojin yang memberitahukannya bahwa Dong Jae akan mewawancarai Kyung-wan di kantor polisi. Dengan begitu, Simok bisa masuk ke dalam kantornya dan mencari ponsel gayung di kantor Dong Jae. Namun, Simok tidak yakin bagaimana cara melewati pegawai wanita di kantor Dong Jae. Untunglah Yong membantunya. Dia memberitahu petugas bahwa dia kehilangan beberapa file penting yang diberikan Dong Jae, lalu memberi Simok kesempatan untuk menyelinap masuk. Saat Dong Jae kembali ke kantornya, dia merasakan ada yang tidak beres. Setelah melihat barang-barangnya bergeser, Dong Jae memaksa Yong untuk ikut dengannya. Untunglah Simok mengejar mereka dan menegur Dong Jae, menyarankan agar dia melepaskan Yong. Mereka melihat Pak Lee memasuki aula. Ternyata Pak Lee baru dipromosikan menjadi kepala jaksa baru. Semua orang membungkuk padanya, hanya Simok yang berdiri tegak. Menunggu 10 tahun baru kali ini kepala jaksa dari divisi kriminal. Simok paling terakhir memberikan hormatnya. Dalam briefingnya, Pak Lee mengingatkan semua harus sama di depan hukum. Dengan ketakutan, Dong Jae menghancurkan ponsel misteriusnya dan membawanya. Dalam tugas barunya, Pak Lee meminta sekretaris untuk mendapatkan laporan semua anggaran jajarannya untuk mencari tahu siapa pengemplang pajak. Di tempat lain, Yeonjin terus menguntit Dong Jae yang masuk ke rumah Mosung. Dia memberitahukan Simok jika Dong Jae masuk ke kamar utamanya. Takut ketahuan, dia pun segera pergi menuju mobilnya. Saat menguntitnya, Dong Jae berhenti karena Kim telah menunggunya. Dia segera mundur karena takut diketahui mobilnya. Mengetahui Dong Jae baru dari TKP, Kim tak jadi memberikan foto yang sudah dicetaknya. Saat Dong Jae akan membuang barangnya, tiba-tiba dia terkejut dengan teriakan Yeonjin yang meminta barangnya. Karena takut Yeonjin menembaknya, dia pun menyerahkan barangnya. Tapi Yeonjin harus kecewa karena ini hanyalah triknya untuk memanipulasi si penguntit. Kini Dong Jae yang balik memarahinya karena dia telah menguntitnya. Dong Jae melanjutkan perjalanannya ke pinggir pantai untuk membuang ponsel rusaknya. Rupanya Simok dan kawan-kawan juga sudah menunggunya berkat detektif Jang yang juga menguntitnya secara diam-diam. Mereka mendapatkan ponsel yang dibuang Dong Jae. 확실한 용의자를 특정했습니다. Di tempat lain, Dong Jae melaporkan jika tersangkanya adalah anak CEO Mosung bernama Kyung-wan yang sedang mengikuti wajib militer. Malam itu dia keluar barak dengan atasannya untuk bermain golf. Dengan argumennya, Dong Jae tetap akan menyalahkan Komandan Kyung-kwang. Walau Pak Lee khawatir jika mereka akan bermasalah dengan pihak militer. Esok harinya, jenderal itu pun terseret kasus bawahannya, sementara Dong Jae melakukan konferensi pers. Kepala polisi mengocehi bawahannya karena dia mendapat informasi itu dari kejaksaan bukan dari bawahannya. Dia kesal polisi yang bekerja tapi kejaksaan yang dapat nama. Pak Lee teringat dengan perintah mertuanya untuk mencarikan kambing hitam dan kini telah mendapatkannya. Agar Misok ikut menargetkan kambing hitam tersebut bukan pembunuh sebenarnya. Karena intervensi Menteri Pertahanan membuat Pak Lee tak punya pilihan. Waduh. Dalam interogasi, Kyung-kwon dipaksa untuk mengaku jika dirinya membunuh Min Ah. 네가 그 살인범이라고. 우리 아빠까지 죽였다고 지금 말씀하시는 거예요? Karena ayahnya yang selalu membawa Min Ah ke bar untuk diperkenalkan dengan teman-temannya. Padahal Min Ah adalah cinta pertama Kyung-kwon, itu sebabnya dia merasa dendam. Jenderal itu menolak jika bawahannya telah melakukan pembunuhan. 어제 낮에 김가영이 핸드폰 잠깐 켜졌다고 했었죠. 박경원이 용산소에서 참고인 조사 끝난 시간은요? Kim menghubungi Dong Jae jika ponsel Min Ah dinyalakan kemarin. Berita ini membuat Dong Jae terkejut. Dia mengajak Kim untuk kembali ke TKP malam itu juga. Dengan mengendap-endap, dia masuk ke rumah Mosung. Tapi aksinya ditangkap basah oleh Yeonjin dan Misok yang memang telah menunggunya. Dia menolak untuk ditangkap, malah cuap-cuap memberitahukan jika Pak Lee pembunuhnya. Di bagian lain, Pak Lee sedang menghapus data-data kasusnya. Kim So-chan dan ketua tim tiba untuk bertemu dengan Dong Jae, tapi terkejut melihat Dong Jae di borgol. Atas persetujuan Simok, Yeonjin melepaskan borgolnya dan mereka membawanya.
Simok bertanggung jawab atas Dong Jae, sementara Yojin mengambil ponsel Gayong untuk dianalisa. 그리고 날 죽이겠지. 박경환을 범인으로 몬 거야. 쪽내려. Dalam perjalanan, Dong Jae terus mempengaruhi Simok agar percaya dengan ocehannya. Saat Pak Lee mendapat laporan bahwa Simok dan Yojin menangkap basah, tentu membuat Jaksa Lee marah. Dia merasa telah dipermalukan oleh Dong Jae sambil melemparkan pot bunga. Di bagian lain, polisi juga memarahi bawahannya karena memukuli Kyung Kwan. Mereka harus melepaskannya 1 hari lagi kecuali mereka menuntutnya. Setelah berkoordinasi dengan kepala polisi, Pak Lee memberitahukan Simok bahwa dia akan mendakwanya karena telah memasukkan alibi. Walau Kyung Kwan hanya mengikuti perintah atasan, mereka akan menundanya selama 2 minggu. Selain itu, Dong Jae akan kena skorsing dan semua kasusnya akan diberhentikan. Dia bertanya bagaimana Simok tahu bahwa ponsel yang Dong Jae lempar ke pantai itu palsu. Dia menjelaskan selama konferensi pers, ponsel yang digunakan untuk merekam pengakuan komandan berwarna putih, sedangkan ponsel pribadinya berwarna hitam. Saat dia menelepon Dong Jae untuk mendengar nada deringnya, 지금 서 검사가 범인일지 아닐지 헷갈려 하시는 것과 Yojin melihat memar di belakang leher Kyung Kwan. Simok memberitahukan Yojin bahwa Kyung Kwan akan dibebaskan dalam 2 minggu. Dia harus bersembunyi sementara waktu. Jika dia membuat masalah lagi, dia akan dikeluarkan dari penyelidikan. Dong Jae mengawasi saat berkas-berkas kasusnya dikumpulkan dan disita. Simok merekam dan mulai mengajukan pertanyaannya. Simok menanyakan mengapa dia mengenalkan CEO Mosung kepada kejaksaan dan merusak citra rekan kerja mereka. Dong Jae membantah jika rusaknya citra itu tergantung orang-orang itu sendiri. Dong Jae memberitahukan saat itu dia mendahului Simok ke tempat Gayong sekitar 20 menit. Alasan Dong Jae ingin bertemu Gayong alias Min Ah untuk melindunginya dari Pak Lee. Itu sebabnya dia tidak pernah memberitahu alamat Gayong. Dong Jae menjelaskan dengan memanfaatkan anak di bawah umur dan kemudian memeras orang-orang yang disuapnya adalah taktik CEO Mosung. Jadi dia tidak merasa heran bahwa kepala Jaksa Lee ingin melacak Gayong. Yong muncul dengan surat perintah untuk menyita mobil yang digunakan Dong Jae. Ia mengambil memory card dari kamera dashboardnya dan menunjukkan kepada Simok rekaman itu cocok dengan cerita Dong Jae. Rekaman panggilan teleponnya menunjukkan panggilan yang dilakukan kepada kepala Jaksa Lee pada jam 7 malam. Sebelum insiden itu terjadi, menurut Yong, Pak Lee mempunyai waktu cukup untuk menyuruh kaki tangannya beraksi. 뭐 하자는 거예요, 지금? 넌 겨우 1분 만에 배신당했지만 Simok menjelaskan jika kaki tangannya itu Dong Jae yang telah bekerja selama 10 tahun dengannya. Dia tak membunuh dan menguburkan korbannya di hutan karena Dong Jae memiliki dendam pada Jaksa Lee. Dia ingin membuat kejutan padanya. Yong mengirimkan pesan pada Dong Jae bahwa dia mencoba membunuh Gayong dan menyuruhnya memeriksa CCTV hari itu. Dong Jae menelepon Yong dengan marah dan mengajaknya bertemu. 그날 네가 여기서 뭘 봤는지 모르겠는데. Saat mereka bertemu, Yong menyuruhnya untuk menceritakan semuanya kepada Pak Lee. Dong Jae terkejut, dia mengancam akan memberitahu Simok bahwa Dong Jae adalah pelakunya. Dia jadi marah karena Yong menyuruhnya untuk menjebak kepala Jaksa Lee dan ayah mertuanya dengan cara apapun. Dia mencengkeramnya hingga bajunya robek dan mencekiknya hingga wanita itu berhenti melawan dan jatuh ke tanah. Dia tampak terkejut dengan tindakannya sendiri. Yong pergi ke tempat Simok dan mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang yakin bahwa Dong Jae bukanlah seorang pembunuh. Dia akan menjelaskannya besok. Kepala Jaksa Lee sedang berada di acara publik bersama istrinya. Ternyata berita telah tersebar tentang CEO Mosung yang menyuap banyak jaksa sebelum kematiannya. Meskipun nama-nama mereka tidak disebutkan oleh informan anonim. Kepala Jaksa Lee memanggil semua kepala bagian dan memberitahu mereka menjaga keamanan dan melarang untuk pergi ke kafe atau bar. Dengan diantar Pak Yun Bom, ia menemui Jaksa Agung di kantornya. Pak Lee mengatakan bahwa laporan itu salah dan menyangkal pernah bertemu dengan CEO Mosung. Mereka bertanya-tanya siapa yang telah berulah dengan melaporkan penyuapan pada surat kabar Sungmon. Pak Yun Bom memberitahu menantunya untuk menghentikan rencana mereka untuk menjebak Simok. Pak Lee berkata bahwa Simok mencurigainya, dan bapak mertuanya menyarankan dia seharusnya tidak memilih seseorang yang begitu pintar. 경찰관들이 피의자를 조사하면서 가혹행위 Berita tentang penyiksaan yang dialami Kyung Kwan di tangan polisi tersebar, termasuk foto-foto yang diberikan oleh Jung Bon.
Kepala Jaksa Lee mengadakan pertemuan dengan semua jaksa. Dia mengumumkan penyelidikan khusus terhadap korupsi di kantor kejaksaan. Ia mengumumkan bahwa tim yang bertanggung jawab itu adalah Hwang Simok. 없이 지검 전체를 대상으로 수사를 할 황시목이다. 내 지위를 받은 기관이 Penunjukan Simok membuat semuanya terkejut karena dia dikenal dengan jaksa yang tak memiliki emosi dan bersih. Rencana pengunduran diri Pak Lee ditentang oleh kepala bagian. Menurutnya Pak Lee dilantik juga belum. 사과를 해도 Dia menolak dengan rencananya. Simok meminta Pak Lee menyerahkan daftar aset jaksa Dong Jae agar tak kehilangan barang buktinya. Di ruangannya, Dong Jae cepat-cepat menyingkirkan barang-barang yang akan menjadi masalah baginya. Sementara Simok telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Tapi ruangan Dong Jae terkunci karena dia sibuk dengan urusannya. Dong Jae menyembunyikan barang buktinya di kloset. Dia terus dikejar oleh tim Simok. Simok berkoordinasi dengan tim kepolisian. Dia meminta timnya untuk memulai penyelidikan terhadap Dong Jae. Dirasa kondisi sudah aman, Dong Jae mengambil kembali berkasnya. Sementara Simok memberikan nama kasusnya yang melibatkan Dong Jae untuk dilakukan pemeriksaan. Seseorang melakukan paparazzi terhadap semua tim kepolisian yang sedang menyelidiki Dong Jae. Pak Lee menemui tim Simok yang mengenalkan dirinya. 한여진입니다. 얘기 들었어요. Pak Lee memberitahukan jika aktivis Jungbon orang yang telah menyebarkan penyiksaan Kyungwon ke media. Pak Lee mengajak Simok untuk menemui Jaksa Agung. Jaksa Agung meminta tim Simok untuk segera menyelesaikan tugasnya. Sementara surat pengunduran diri Jaksa Lee telah diterima Jaksa Agung. Walau kikuk, mereka menghadiri makan malam di rumah Pak Lee. 앉아요. Apalagi kedatangan Pak Yunbo membuat mereka tambah grogi saja. Dia juga terkejut melihat Simok sedang bersama mereka. 끝난 것 같은데요. 실례 많았습니다. Karena Pak Yunbo menyiratkan tak senang dengan kehadiran mereka, Simok memutuskan untuk membatalkan makan malamnya yang tentu membuat istri Pak Lee jadi kesal. 순간인데. Sementara mereka ngoceh-ngoceh karena batal untuk makan enak. Di kantornya, Simok telah menyusun semua orang yang diduga tersangkut kasusnya, termasuk istri Pak Lee. Nah lo, Jungbon memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu proses pemeriksaan penyuapan di kejaksaan. Di tempat lain, Dong Jae yang jadi tersangka juga dicegat para reporter untuk mengklarifikasinya. Simok mendapat penjelasan dari Ibu Yong. Suatu hari dia mendapat kiriman hadiah dalam dus. Setelah membukanya, dia terkejut, isinya tumpukan uang. Dia menghubungi nomor yang ada di kartu namanya dan mengambil kembali uang tersebut. Dan pria itu mengambil kembali uang tersebut. Dong Jae memulai interogasinya. Dia terkejut melihat foto-fotonya di mana semua barang bukti yang disimpan di kloset diketahui bawahan Simok dan memfotonya. Dong Jae mendapatkan hadiah mobil terbaru dan kepemilikan saham atas nama keponakannya. Semua bukti ini cukup untuk menangkapnya, hingga mengakibatkan stres dan Dong Jae terjatuh dari tangga. Karena istrinya dipanggil kejaksaan, maka Pak Il Jae menemui Pak Lee dan ngoceh-ngoceh memarahinya. 내 뜻 알겠지? Dia juga menegur Pak Lee mengundurkan diri dari jabatannya dan memintanya untuk menyampaikan pesannya pada ayah mertua untuk tidak mengganggunya. Entah apa yang menyebabkan hubungan Pak Yunbom dan Pak Il Jae memburuk. 박무성 음주병소녀를 재조사한 것 같습니다. Pak Yunbom menerima foto-foto tim Simok. Mereka menyelidiki ulang kasus tabrak lari CEO Mosung di masa lalu. Dia mengakui Simok memang orang yang berbeda dari jaksa lainnya. Dong Jae meminta pertolongan pada Pak Yunbom namun tak digubrisnya. Setelah berbulan-bulan, akhirnya Gayong mulai siuman. Walau belum sepenuhnya sadar, mereka datang menjenguknya ke rumah sakit. Yong menghubungi Simok memberitahukan jika seseorang yang mengirimkan uang suap pada orang tuanya mencoba melarikan diri. Dia bernama Taegyun. Untunglah salah satu temannya menguntit Yong. Sementara polisi harus segera memindahkan Gayong ke rumah sakit baru. Pak Lee saat dalam perjalanan untuk menjenguk anak mereka mendapat kabar jika Gayong telah siuman. Dong Jae memberitahukan Pak Yunbom jika istri Il Jae datang ke kejaksaan untuk dimintai keterangan. Tapi dia tetap tak ingin menolongnya. Pak Yunbom diberitahukan jika keberadaan kurir Taegyun juga menghilang dan Gayong telah sadarkan diri. Tanpa memberitahukan atasannya, Yojin memindahkan Gayong ke rumah sakit lain.
Dengan kucing-kucingan mereka melakukannya. Hilangnya Gayong membuat Kapten Kim marah. Di bagian lain, Tae-gyun tak mengakui jika dia mengenal Mosung. Tapi dia mau membantunya dengan memberikan keterangan jika Pak Il-jae tak menerima uang suap. Yojin akhirnya mendapat petunjuk dari perawat jika Gayong pernah kejang-kejang dikarenakan kedatangan istri Pak Lee menjenguknya. Dia memberitahukan hal ini pada Mi-sok, tapi masalahnya rekaman CCTV rumah sakit telah diambil polisi. Di tempat lain, Komisaris Kim terheran melihat istri Pak Lee berada di rumah sakit. Dia juga menemukan rekaman Yongjin yang memindahkan Gayong ke rumah sakit lain. Si-mok memberitahukan Yojin bahwa dia baru bertemu dengan Il-jae dan Tae-gyun mengambil kembali uang suap yang dikirim seorang misterius. Kepala Kang tahu masalah 3 tahun lalu. Jika ada seseorang yang berusaha menjebak menteri dan menyebabkan tim investigasi kejaksaan dibubarkan dan dimutasi, tapi dia enggan memberitahukan atas ulah siapa. 현재까지의 수사 결과를 말씀드리겠습니다. Setelah bekerja beberapa waktu, akhirnya Si-mok melakukan konferensi pers untuk menyampaikan temuannya, di mana mantan Menteri Il-jae tak bersalah dan Komisaris Kim akan diinterogasi karena terlibat bisnis esek-esek dengan Gayong. Untuk nama-nama jaksa yang terlibat penyuapan masih menunggu proses selanjutnya. Berita ini membuat Pak Yun Bom tambah stres saja. Mengetahui komisaris polisi terlibat membuat reporter menyerbunya. Dia jadi bulan-bulanan wartawan. Untuk menebus kesalahannya, Dong Jae bersedia membantu Si-mok untuk menjerat atasan mereka dan bapak mertuanya. Di bagian lain, Pak Il-jae masih memiliki data rahasia yang belum diungkapkan. Kedatangan kembali mereka sempat membuat istrinya marah pada ayahnya. Pak Yun Bom tak menyangka jika penyelidikan Mi-sok akan sampai pada kasus 3 tahun lalu dan melibatkan Pak Il-jae. Istri Pak Lee menguping pembicaraan mereka. Dia terkejut mengetahui jika Gayong hilang dari pantauan mereka. 박무성을 마지막으로 본 건 언제입니까? Komisaris Kim marah karena Yojin menginterogasinya, apalagi menuduhnya telah membunuh kedua korban. Dia tak bisa mengelak saat Yojin memberikan fotonya saat bertemu dengan Gayong. 계속 부정하시면 서부지검 차장검사를 거쳐 Mereka terkejut melihat berita di televisi jika Pak Lee akan dilantik sebagai kepala sekretariat presiden. Selama ini tak ada yang tahu hal tersebut. Si-mok meminta atasan untuk mengulur waktu pemecatan Dong Jae karena dia sedang membantu menyelidiki Hanjo grup pimpinan Yun Bom. Pak Lee mendapat kado dari Komisaris Kim yang ternyata berisi foto Gayong. Dalam pesannya, dia mengancam akan memberitahukan pers bahwa dirinya lah yang bertemu dengan Gayong. Dia mengantongi foto tersebut setelah mendengar ketukan pintu. Rupanya kedatangan bawahannya untuk mengucapkan selamat padanya. Di parkiran basement, Si-mok masih berada dalam mobilnya. Dia melihat Pak Lee masuk ke mobil yang telah menunggunya yang ternyata Komisaris Kim. Dia kesal karena telah dikhianati temannya. Dia meminta Pak Lee untuk menolongnya. Tapi Pak Kim malah diminta mundur dari kepolisian. Dia menyuruh Pak Kim untuk memastikan Gayong tak akan bernyanyi. Pertemuan ini memaksa Si-mok meminta Yojin untuk segera menangkap atasannya sebelum dia lolos. Di rumah sakit, Komisaris Kim sedang mencari keberadaan Gayong. Tapi ulahnya diketahui oleh Bu Lee yang juga mencari Gayong. Aksinya membuat Gayong jadi terancam. Pak Yun Bom marah mendapatkan laporan pencekalan istri Pak Lee untuk pergi ke luar negeri. Dia meminta Dong Jae untuk mencari tahu apa yang terjadi. Si-mok memberitahukan Dong Jae jika istri Pak Lee itu tersangka pembunuhan. Selama ini semua laporan Si-mok disampaikannya pada Pak Yun Bom. Entah siapa orang yang dibelanya. Kedatangan Pak Lee terkejut melihat Dong Jae sedang bersama ayah mertuanya. Pak Lee terkejut mengetahui istrinya dicekal pergi ke luar negeri dengan alasan pembunuhan. Mereka menyalahkan Si-mok sebagai biang keroknya. Pak Lee meminta Dong Jae untuk bekerja dengannya dan harus menghindar dari mertuanya. Yojin dikuntit temannya dan mereka memperebutkan Gayong untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Gayong dibawa Komisaris Kim, tapi Si-mok yang telah memantaunya lewat CCTV rumah sakit, dia mengetahui kemana mereka pergi. Sampai di atap rumah sakit, Komisaris Kim terpoyokan. Semua tim kepolisian datang atas pemberitahuan Yojin.
Komisaris Kim harus kecewa, ternyata orang yang berada di kursi roda itu tim Simok yang sengaja menyamar untuk menjebaknya. Gayong akhirnya memberitahukan jika pelakunya adalah atasan mereka sendiri. Dia dituduh telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan usaha penculikan. Yojin mencari bukti rekaman CCTV rumah sakit yang diambilnya. Di tempat lain, Komisaris Kim jadi pesakitan. Yang menyedihkan saat menghubungi Pali, dia malah diancam agar tak buka mulut atau keluarganya terancam. Kondisi Gayong sudah lebih baik, tapi dia belum bisa mengingat sepenuhnya apa yang terjadi padanya. 그런 일로 정색을 하세요. Agar masalah tak melebar, Pak Yunbom menanyakan rumor itu pada putrinya bernama Yeonjae tentang aksinya untuk membunuh Gayong karena rasa cemburu suaminya. Tapi Yeonjae tak memperdulikan kekhawatiran ayahnya. Ulah suaminya yang berselingkuh dengan Gayong memang diketahui istrinya. Dalam penyelidikan, mereka mengetahui jika Yeonjae datang ke rumah sakit sepertinya dia melihat seseorang di ruang ICU. Tapi dia tak yakin siapa orang yang telah dilihatnya. Menurut keterangan Yeonjae, orang itu bukanlah amatir. Dongjae melaporkan temuannya saat Pak Yunbom bertemu dengan Menteri Pertahanan untuk mengurusi barang-barang sejarah yang telah dicuri Jepang. Simok kecewa mendengar Dongjae bekerja kembali dengan Pak Lee. Yong nyelonong masuk menemui Pak Lee karena protes pengajuan sidang ulang penyuapan ayahnya ditolak olehnya. 재심 청구 기각시킨 거. 그런 일이 있었나? Pak Lee membantah karena dia tak tahu menau tentang itu. Kedatangan Pak Yunbom ke kantor sekretariat presiden dimanfaatkan Dongjae untuk merekam dengan ponselnya. Saat memberikan minuman, ponsel itu terjatuh dan Dongjae menendangnya ke kolong kursi, sehingga pembicaraan mereka terekam. Walau sebelumnya Pak Lee mengaktifkan musik di ruangan tersebut, Pak Yunbom menjelaskan tentang pembelian senjata dari Jepang dengan memanipulasi seolah-olah senjata itu dari Eropa. 무기 도입이 군사 기밀. 이 나라가 분단 국가라는가? Saat mereka mengecek kembali rumah Mosung, baru kali ini Simok menyadari ada ruang bawah tanah di rumah tersebut. Setelah mengeceknya, dia hanya mengira-ngira saat Gayong dibawa ke tempat itu lebih dulu, sebelum dia dibunuh di kamar mandi. Si Kapten Tim meminta maaf karena telah menganiaya Kyung-wan saat ditahanan polisi. Tapi yang membocorkan ke media bukan dirinya. 널 지금 거짓말쟁이로 몰아가고 있는 건 미안하다. 야 경환아. Selesai pembicaraan mereka, Dongjae berpura-pura akan membereskan cangkir minumannya untuk mendapatkan kembali ponselnya. 공실을 때 들었습니다. Tapi dia terkejut karena Pak Lee kembali ke kantornya. Dia beralasan sedang mencari sendok di kolong kursi. Dia mendengarkan hasil rekaman tersebut. 뭐라는 거야? Simok menemui Bu Yeonji. Dia tetap membantah jika dirinya datang ke rumah sakit untuk bertemu Gayong. Karena Simok mengancam akan menjadikan Yeonjae tersangka, dia pun akhirnya buka mulut. Dia datang dengan alasan ingin tahu Gayong wanita seperti apa. Dia mengetahui jika pria yang berada di rumah sakit itu Komisaris Kim, tapi tak tahu pasti apa yang dilakukannya karena terhalang tirai. Yeonji meminta Simok untuk tak memberitahukan suaminya tentang hal ini. 내가 너 도와준다고 했지? 수석님하고 이 회장 밀당. Awalnya Simok tak begitu menanggapi saat Dongjae memberitahukan rekamannya tentang pembicaraan alat berat yang dimaksud. Kemudian Simok merangkaikan temuan sebelumnya dan membuatnya jadi teka-teki baru. 거기다 더반그룹 초회장까지. 한주와 더반이 중계하고. Saat Yong menunjukkan foto Pali, dia malah takut karena melihat kehadiran Dongjae. Tapi Yong mengira jika dia ketakutan setelah melihat foto Pali. Simok menemui pimpinan harian Sungmon untuk meminta bantuannya tentang dua perusahaan senjata milik Jepang dan Eropa. Siapa pemilik pabrik senjata itu sebenarnya? 벌써 10년도 전에 Esok harinya, surat kabar Sungmon memunculkan isu panas tentang manipulasi pembelian senjata militer bukan dari Eropa, tapi dari perusahaan Jepang. Berita ini membuat Pak Menteri Pertahanan jadi ragu untuk melanjutkan rencananya. Kedatangan tamu PPIP dari Eropa akan menemui Pak Lee. Dia meminta sekretaris dan Dongjae untuk memesan kamar hotel di dua lokasi yang berbeda. Dia meminta sekretarisnya menghubungi Jaksa Agung. Tak seperti biasanya, Jaksa Agung menghubunginya. Simok meminta timnya agar tak meninggalkan ruangan kerja mereka. 사무실 지키십시오. Dia menjelaskan bahwa tim mereka akan segera dibubarkan dan semua kasus harus segera diberikan pada kantor pengadilan tertinggi.
Simok langsung menemui Jaksa Agung dan protes mengapa tiba-tiba penyelidikan mereka dihentikan. Beberapa saat kemudian, teman-teman kejaksaan menemui mereka dan meminta Jaksa Agung tidak membubarkan tim khusus pimpinan Simok. 감히 부탁드립니다. Setelahnya, Simok menemui Pak Lee. Selain protes, kali ini Simok terang-terangan menargetkan dirinya karena Pak Lee merasa rencananya juga terhalang oleh tim investigasi yang dibuatnya. 누구나 이미 결론 내린 재판에서 이정표를 세운 날이기도 합니다. 권력이 좋긴 좋네. Detektif Jang mengaku jika dia melihat dan mengkopi rekaman CCTV hotel pada laptop Yojin secara diam-diam. Cerita itu membuat Yojin marah karena merasa dimata-matainya. 그걸 어떻게? 경인이 컴퓨터에서요. Tapi Simok kekeh ada sesuatu mencurigakan yang dilihatnya saat mereka memberikan selamat pada Pak Lee di kantornya. Mungkin itu ancaman Komisaris Kim pada Pak Lee. 서장이 맞을 겁니다. Sesampainya di rumah, Simok dikejutkan dengan setelan bajunya sengaja digantung orang misterius yang merupakan sebuah peringatan. Dia meminta kedua polisi mengeceknya. 전화로 들은 것보다 Berita pembatalan pembelian alat-alat militer dibatalkan pemerintah. Tentu membuat Pak Yung Bon geram. 고개 한번 숙여주면 돼. 못해주라고. Pak Lee menghubungi Jaksa Agung yang belum juga membubarkan tim khusus pimpinan Simok. 지금 불러서 말씀하세요. 나도. Beberapa saat kemudian, berita di televisi menyebutkan mutasi para jaksa dan pembubaran tim investigasi khusus pimpinan Simok. 저거 우리 아니에요? 서장을 청소로도 공정하고 투명했던 특임팀으로 Sebagai pimpinan Hanjo Group, Pak Yun Bom memberikan konferensi pers untuk mengucapkan permintaan maaf karena tak menyelidiki mitra kerjanya yang ternyata dimiliki perusahaan Jepang. Dengan kesal, Simok membersihkan ruangan kerjanya yang dipaksa bubar di tengah jalan. Simok meminta maaf pada atasannya karena tak bisa mempertahankan timnya tetap bekerja. Dia melanjutkan untuk bertemu Pak Il Jae guna mencari tahu kisah lama yang menyebabkan hubungannya dengan Pak Yun Bom tak harmonis. Tapi Pak Il Jae tak mau menceritakannya. 무기 수입 막은 거 자네 팀을 친 건 두려웠기 때문입니다. Pak Yung Bon meminta sekretarisnya untuk membuat janji dengan pimpinan Sung Moon. Menurutnya, Pak Il Jae berjanji padanya untuk tak membuka mulut kasus di masa lalunya. Pak Yun Bom diberitahukan bahwa Simok baru saja bertemu dengan Pak Il Jae. 더 놔두면 안 되겠어. Itu artinya dia tak takut walau telah diberikan peringatan sebelumnya. Pada rekaman CCTV, Yojin tak mengenali pria misterius yang menggunakan payung walau tak hujan untuk menghindari mukanya agar tak diketahui. Simok menyadari jika Pak Il Jae sebenarnya memiliki kartu rahasia Pak Yun Bom, tapi dia terus menyimpannya selama 3 tahun. 영장관님은 분명히 이윤범한테 위협이 될 거 손에 쥐고 3년을 그냥 내리 앉아만 계셨단 말이죠. Pembicaraan mereka didengar Yong yang memang mau masuk ke ruangan Simok. Simok meminta Dong Jae untuk menyelidiki siapa pria misterius tersebut. 숙님 눈치챈 것 같아. Mereka memberikan selamat kepada Pak Won-chul yang ditunjuk menggantikan Pak Lee. Tak diduga, Simok juga mendapat promosi menjadi Kepala Jaksa 3 Tindak Pidana. Berita ini membuat teman-teman kepala bidang lain tak senang. Dengan naiknya jabatan, Simok diberi tugas untuk bekerja sama dengan kantor kejaksaan di Amerika. Tapi dia meminta waktu 10 hari tersisa karena batas waktu 2 bulan yang pernah dijanjikannya tempo hari untuk menangkap pelaku kejahatan. Karena alasannya dapat diterima, Kepala Won-chul mengizinkan penundaannya. 범인도 기억하고 있을 겁니다. Jaksa Yun yang mengecek ke rumah sakit menghubunginya jika Gayong tiba-tiba menghilang dari rumah dan ibunya tak bisa dihubungi. Simok lagi sibuk setelah mendengar Gayong menghilang, dia tak bisa menemui Yong yang saat itu menghubunginya. 잠깐 뵀으면 해서요. Dia bergegas datang ke rumahnya. Lagi-lagi dia dikejutkan berita dari Yojin jika polisi baru saja menerima laporan kematian wanita muda di sebuah villa bekas tempat tinggal Gayong. 그 집에서 젊은 여자 시신이 발견. Orang tua Yong begitu senang karena nama baik mereka dari penyuapan telah diselesaikan. Kini ibunya harus mencarikan pasangan buat putrinya. Di tempat lain, mereka terkejut karena korban pembunuhan itu Jaksa Yong. Simok tak bisa berkata-kata setelah dia menolak untuk bertemu dengannya. Simok mengikuti jasad Yong yang dibawa dengan ambulan. Tim forensik terus memeriksa TKP guna mencari bukti. Di rumah sakit, dokter akan melakukan otopsi. Tiba-tiba Simok mendengar suara bernada tinggi yang mengganggu telinganya. Dan rasa sakit yang menembus kepalanya.
Pemeriksaan polisi menyimpulkan jika pola si pembunuh sama dengan pembunuh Mosung dan Gayong, kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama. Menurut Yojin, mengapa Yong dibunuh? Dikarenakan dia melihat pria berpayung itu menyelinap ke rumah Simok. Kini polisi mengetahui jika penghentian impor peralatan militer dikarenakan rekomendasi tim khusus pimpinan Simok. Pelakunya kemungkinan menculik Yong di tengah jalan sebelum sampai ke rumahnya. Polisi bergerak untuk mengecek ruang kerja Yong, dan kepala jaksa Wonchul menanyakan keberadaan Simok. Yojin menjelaskan jika Simok langsung ke rumah sakit untuk melihat otopsinya, tapi teleponnya malah tak diangkat. Akhirnya Yojin ke rumah sakit dan menemukan Simok masih tak sadarkan diri. Di rumah duka, semua tim kejaksaan menghadirinya. Kedua orang tuanya begitu terpukul dengan kematian putrinya. Awalnya semua berjalan damai, tapi setelah Pak Iljay melihat kedatangan Simok, dia jadi emosi dan menyalahkan karena tak menjaga putrinya. Emosi itu dilampiaskan pada mantan bosnya Pak Lee dan menuduhnya telah membunuh anaknya. Namun Simok berteriak mengingatkan Pak Iljay mengapa selama ini hanya berdiam diri saja. Apa berdiam dirinya tetap membuat keluarganya selamat? Teriakan Simok membuat Pak Iljay sadar dan membuat Pak Lee kesal dengan ulah Simok. Simok meminta semua timnya untuk menjelaskan perihal Yong sebelum tewasnya hari itu. Dia mendengar pengakuan dari bawahannya hari itu bahwa Yong berdiri di depan pintu sedang menguping pembicaraannya saat ada Yojin. Jaksa Yun memberitahukan saat dia mencari Gayong yang menghilang. Dia datang ke apartemennya, tapi tak ada orang yang membukakan pintunya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan di dalam apartemen tersebut. Pak Iljay meminta Simok menemuinya. Ternyata data yang selama 3 tahun disimpannya kini hilang dicuri. Padahal itu semua bukti pengemplang pajak yang dilakukan Hanjo Group. Kemarin data itu masih ada di rumah. Setelah mengingat-ingat, menurut Pak Iljay hanya Yong yang terekam datang ke rumahnya. Jadi dia dibunuh karena dia memegang bukti tersebut. Simok merasa bersalah karena Yong menguping tentang data rahasia saat berbincang dengan Yojin. Dia menghubungi polisi untuk melaporkan tentang pencurian data milik Pak Iljay. Berdasarkan rekaman CCTV, hanya Yong yang tertangkap kamera, jadi tak ada pencuri lainnya. Setelah menebak-nebak catatan harian di kamar Yong, akhirnya mereka menyimpulkan jika Jaksa Yun diduga pelakunya. Mereka pun mencari keberadaannya dengan GPS. Mereka menemukannya di bandara. Simok memantaunya dari ruangan CCTV dan polisi menyebar ke belahan pelosok. Walau sudah terbuka identitasnya, Jaksa Yun melakukan perlawanan. Ternyata kode selama ini adalah tato yang terdapat di punggung Jaksa Yun. Jaksa Yun pun ditangkap. Mereka tak menyangka jika pelaku pembunuhan yang dicarinya selama ini dekat dengan mereka. Polisi memeriksa tas pelaku. Di ruang interogasi, Yun tak membantah, dia mengakui telah membunuhnya karena mereka pantas untuk dibunuh. Ternyata melakukannya dikarenakan dendam masa lalu. Di mana saat itu sekolahan anaknya pergi rekreasi dan bisnya mengalami kecelakaan hingga terbakar dan menewaskan 14 penumpangnya. Saat penyelidikan, perusahaan bis tidak memasang stabilizer dan menggunakan ban bekas. Tapi dalam putusan sidang malah pembatas jalan yang disalahkan. Yun mengambil cuti setahun untuk menyelidiki sendiri kematian anaknya. Dia menyimpulkan sebenarnya bis itu memang tak layak beroperasi. Hanya supirnya yang dipenjara sementara pemiliknya dibiarkan bebas. Seorang broker meminta pejabat publik yang menerima suap mengizinkan perusahaan bis itu tetap beroperasi. Broker itu adalah Mosung. Dia bersedih melihat mayat anaknya gosong terbakar. Pak Wonchul mengingat saat Yun kembali bekerja setelah habis masa cutinya. Yun menceritakan saat dia membunuh Mosung hingga menjebak Jin Sub, si tukang servis TV kabel, dan sengaja menempelkan darah di pagar rumahnya untuk mengecoh polisi. Sementara kasus Gayong hanyalah sebagai pemancing saja bahwa banyak pejabat korup yang pernah ditemaninya. Saat dia tersadar, dia berharap akan memberikan kesaksiannya. Yun tak mengaku jika dia telah membunuh rekan kerjanya, bukan dia pelakunya.
Mereka berdua tak tahu jika pejabat yang telah mendukung perusahaan bis itu mantan kepala jaksa Bae yang kini jadi anggota dewan. Walau Yun bertekad untuk memenjarakannya, tapi kejaksaan harus memiliki bukti kuat. Berita penangkapan Yun membuat Pak Yun Bom bertanya-tanya. Pak Lee memberitahukan jika itu mantan bawahannya, tapi motifnya dia juga tak tahu. Sementara kedua sekretarisnya yang sebelumnya sudah diberitahukan jika akan datang tamu VVIP dari luar negeri, keduanya tak ada yang bergerak untuk memberitahukan siapa mata-mata mereka. Jadi umpan yang dilakukan Pak Lee tak berhasil. Di bagian lain, Pak Lee mengantarkan istrinya untuk sementara tinggal di Amerika bersama putrinya, karena sidang pembunuhan Yun akan dimulai dan akan kembali ke Korea setelah semuanya berakhir. Untuk menghindari harta kekayaan pejabat yang akan segera dipublikasikan, Pak Lee meminta istrinya memindahkan tabungannya ke yayasan beasiswa miliknya. Selain itu agar tak terkena pajak, dan suatu saat mereka dapat mengambilnya kembali. Mereka pun berpisah di bandara. 수석실을 사모님이 찾아왔어. Dong Jae memberitahukan Simok bahwa Pak Lee digugat cerai istrinya di kantor sekretariat, dan kini Pak Lee terbebas dari dugaan pembunuh. Pak Il Jae menemui Simok. Dia menceritakan di masa lalu Pak Yun Bom membagikan aset pada anak-anaknya untuk membeli saham perusahaannya. Saat itulah mereka tak membayar pajak. Keadaan ini membuat Pak Lee dilema karena siapa yang harus dibelanya antara istrinya atau Pak Il Jae. Dia datang menemuinya untuk meminta maaf dan menangis tanpa mengucapkan hal lain. 그럼 다른 여자 문제나 그런 게 아니라 Kini mereka harus mendapatkan bukti jika pembunuh Yong terkait dengan Pak Yun Bom. Pak Il Jae meminta maaf karena telah memukul bahunya tempo hari. Dengan nekat di hari libur, Dong Jae memasuki ruang atasannya. Walau tertangkap basah, tapi Pak Lee tak mengambil tindakan apapun. Dia malah menyuruhnya pulang. Dong Jae mengetahui kedatangan seseorang bernama Song menemui Pak Lee. Dia ingin menarik sahamnya dengan bantuan Song. Sayangnya sahamnya ini telah dialihkan atas nama Sung Jae yang juga iparnya. Termasuk keuntungan saham tersebut diterima atas namanya. Bahkan Pak Yun Bom kini bukan lagi pemegang saham terbesar. Pak Lee merasa telah dikhianati ayah mertuanya. Dia menghubungi anggota dewan bernama Pak Bae. Jika pembunuhnya telah tertangkap dan sebentar lagi namanya akan muncul. Pak Song memberitahukan rencana Pak Lee yang akan menjual sahamnya pada Pak Yun Bom. Namun Pak Lee tak dapat dihubunginya. Kini Pak Yun Bom bertanya-tanya tentang rencana apa yang sedang disiapkan mantunya. Setelah melihat rekaman CCTV di bandara, Simok kembali menginterogasi Yun. Setelah muter-muter belok kanan dan kiri, Simok tak mendapatkan pengakuan baru darinya. 전에 걸렸지. TV에 나오던 거 말씀하시는 거예요? Di tempat lain, Pak Yun Bom memberitahukan jika Dong Jae adalah orang yang telah membocorkan bisnis peralatan militernya ke media. Dia juga mencari tahu lewat Dong Jae siapa hari ini yang menemui Pak Lee di kantornya. Dia memberitahukan tapi tak mengenalnya, sepertinya pimpinan bank. Dong Jae tak mengetahui isi pembicaraan mereka karena dia disuruh mengantarkan surat ke yayasan milik istrinya. Pak Yun Bom marah karena uang di rekening istrinya dipindahkan ke yayasan tanpa sepengetahuannya. 오늘 내 사위가 누구 맘대로! Sementara Dong Jae baru teringat jika sekretaris Wo yang bekerja dengan Pak Yun Bom adalah orang yang mengenakan payung yang telah menyelinap ke apartemen Simok. Setelah mengira-ngira kembali, Simok meninggalkan hanya satu nama, yaitu Pak Lee. Di kantornya Pak Lee santai saja mendengarkan musik. Dia teringat saat melihat Yun membawa pisau sedang menunggu di depan rumahnya. Dia harus mendengarkan sarannya siapa yang harus dihabisi. Simok mendapatkan informasi jika sekretaris Yun Bom telah pergi ke Taiwan. 아버님 지시죠. 아버님이 우 실장한테 지시하셨고. Dia terbangun saat Pak Yun Bom menelponnya. Pak Lee merekam pembicaraan dengan ayah mertuanya. Mertuanya ngoceh-ngoceh karena ulah mantunya yang diam-diam memindahkan uangnya. Tapi Pak Lee mulai memasang perangkapnya dengan menuduh ayah mertuanya yang telah menyuruh sekretaris Wo membunuh Yong dan memintanya kabur ke luar negeri. 체포된 범인은 칼날일 뿐. Jaksa Yun bukanlah pembunuh Yong, karena dialah yang akan memastikannya. Dia hanya menyuruhnya untuk membunuh Mosung dan Gayong. Pak Yun Bom kecewa karena merasa telah dikhianati oleh mantunya sendiri. Merasa sudah terbongkar kejahatannya oleh Simok, mereka berjanji untuk bertemu. Sementara Simok berkoordinasi dengan Yojin dan Jang. Kepergian Pak Lee dikuntit oleh Dong Jae.
Pak Yunbom teringat kejadian sebelumnya, Sekretaris Wo kepergok Yong saat menyelinap ke apartemen Hwang, itu sebabnya dia membunuhnya. Jadi ini bukan perintahnya untuk membunuh Yong. Pak Yunbom datang ke bank untuk membuka berangkas milik mantunya, tapi sudah kosong melompong. Mereka bertemu di sebuah proyek bangunan. Pak Lee mengakui jika dia mengenalkan Mosung dengan Hanjo Group, tapi dia tak tahu tentang pengalihan aset ilegal yang dilakukan Hanjo. 한조 물류에 직접 Dong Jae dan Yojin sama-sama terkejut saat mereka turun dari mobil di lokasi yang sama. 수갑을 차고 Hanya penyesalan yang diungkapkannya. Dia tak rela jika dirinya akan diinterogasi oleh junior dengan menggunakan baju tahanan. Lebih baik dia menghabisi hidupnya sendiri. Maka loncatlah Pak Lee dari atas gedung yang membuat kedua orang di bawah terkejut. Dong Jae terkejut jika itu ulah atasannya, dia harus mati di depan matanya. Berita kematian Pak Lee membuat Pak Yunbom tak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua itu dikarenakan ulahnya di masa lalu sejak saat menjadi jaksa. Kematian Pak Lee membuat jajaran jaksa terkejut. Simok memberikan tugas pada semua jaksa untuk memeriksa semua dokumen yang belum diproses oleh atasannya di masa lalu. Di tahanan, Yojin memberitahukan Yun tentang tewasnya Pak Lee. Berita tentang penyelidikan kasus lama menjadi berita utama di media. Kehadiran anggota Kongres yang juga mantan kepala jaksa masih belagu saja terhadap mantan bawahannya. Rekaman pembicaraan antara Pak Lee dengannya saat itu direkam di ponselnya. Kini dijadikan barang bukti untuk menangkap Pak Bae. Simok mendapat pesan jika Yojin mendapat kabar dari Kementerian Luar Negeri untuk menangkap Sekretaris Wo. 대한민국 GDP의 30%를 젖먹이 아이도 부끄러움을 하는데 Semua keterangan yang diberikan Pak Yunbom di depan kantor kejaksaan langsung dibantah oleh Pak Il Jae yang mantan menteri dengan menuduh Pak Lee sebagai pembunuh putrinya. Setelah memberikan keterangan, Pak Yunbom pergi dari ruangan interogasi, tapi ditahan oleh Simok karena mereka telah mendapatkan surat penahanan. Kehadiran Yeonjae mengungkapkan kekesalannya karena Simok telah menghancurkan keluarganya. Selain mendapatkan tas dari Pak Lee, Simok memberikan surat yang telah ditulis Pak Lee sebelum kematiannya, di mana saat dia menjabat sebagai jaksa ada begitu banyak perlakuan tak adil yang memaksa dirinya harus ikut dengan arus kejahatan atasannya. Dalam persidangan, Komisaris Kim dihukum 3,5 tahun karena terbukti bersalah. Pak Yunbom dibawa ke rumah sakit karena tekanan stres padanya, tapi dia memang tak tersangkut dalam pembunuhan yang terjadi. Kyung Kwan menanyakan perasaan Yun setelah membunuh ayahnya. 죄송합니다. Yun hanya bisa menyesali dan meminta maaf padanya. Pemindahan Simok ke Amerika dibatalkan, dia dipindahkan ke kantor kejaksaan kota lainnya. Dan Won Chu juga dipindahkan ke bagian lain. Di tempat lain, Yojin dan detektif Jang mendapat promosi atas kerja kerasnya dalam tim khusus dengan kejaksaan. Sementara Yeonjae kini jadi ketua Hanjo Group menggantikan bapaknya. Won Chul menghubungi Simok agar segera menemui Dong Jae untuk menasehatinya karena tingkahnya masih tak berubah. 똑같아. 하나도 안 변했어. 네.